Gelap total, nggak ada penerangan lagi, senter mereka udah mati, bekal makanan juga udah habis. 3 orang di tengah salah satu kawasan gunung terluas di Jawa itu mutusin buat berhenti di satu titik dan nggak jalan lagi. Ini udah hari ketiga mereka di atas gunung dan satu-satunya harapan mereka yaitu kabar yang sempat mereka kirim ke Dava, temen yang lebih dulu turun 2 hari sebelumnya itu udah sampai ke orang yang tepat. Jadi mereka nggak tahu apa ada lagi yang nyari mereka di luar sana. Yang mereka tahu kalau mereka jalan sembarangan sekarang, mereka tuh bisa makin nyasar. Jadi tuh mereka nunggu. 3 anak muda ini tuh bukan pendaki profesional, mereka cuma pengen ngerasain sensasi berdiri di atas awan. Tapi satu keputusan kecil 2 hari sebelumnya, momen tuh dimana mereka milih lanjut aja daripada udah turun aja, itu ujung-ujungnya bikin nyawa mereka dipertaruhkan di salah satu jalur pendakian paling panjang di Pulau Jawa. Gue Hani, selamat datang di Ruang Hani. Jadi ceritanya itu berawal dari 4 orang anak muda yang mutusin tuh buat naik bareng. Dan mereka ini datang dari latar belakang tuh yang beda-beda. Ada Eza Yuan Bintang Aidil, 22 tahun, yang rumahnya tuh deket sama lokasi pendakian di Desa Lumutan, Botolinggo, Bondowoso, begitu informasinya. Terus ada juga Stephen Juventino Nathanael yang berusia 20 tahun, itu jauh-jauh dari kota Magelang, Jawa Tengah. Sama satu lagi yaitu I Gusti Ngurah Rai Adi Saputra, 22 tahun, yang datang dari Bali, dari daerah Mengwi itu di Badung. Jadi 3 orang dari 3 daerah yang beda itu ketemu di satu titik yang sama dan mereka niat naik ke Gunung Kerincing. Buat yang belum familiar, Kerincing ini tuh bagian dari gugusan pegunungan Argopuro yang letaknya di Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Bondowoso. Dan Argopuro sendiri itu bukan gunung sembarangan, ini jalur pendakian terpanjang se-Jawa. Kawasan Suaka Mraga Satwa yang luasnya tuh ngelewatin 4 kabupaten sekaligus, yaitu Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, sama Jember. Medannya tuh luas, savananya panjang, dan kalau lo salah ambil jalur sedikit aja, itu lo bisa nyasar berjam-jam tanpa sadar. Nah, yang keempat ada Dava. Umurnya tuh baru 17 tahun, dia anak lokal dari desa Sumber Pandan di Grujugan, dan dia tuh yang jadi penunjuk jalan sekaligus tanpa dia sadar jadi orang yang bakal nyelamatin nyawa 3 temennya. Mereka mulai naik tuh hari Senin malam tanggal 17 Agustus 2026 sekitar jam 10 malam. Nah, sebelum lanjut ke titik balik ceritanya, ada satu fakta yang menurut gue tuh penting banget buat dipahami dulu. Belakangan tuh dari keterangan Kapolres Bondowoso sendiri, itu terungkap kalau jalur yang mereka lewatin ke Gunung Kerincing itu ternyata bukan jalur pendakian yang resmi. Yes, lo dengar benar. Itu rute bukan jalur yang emang diperuntukkan buat pendakian umum. Ini penting, soalnya ini ngerubah dari cara kita ngeliat kejadian ini. Jadi bukan soal salah belok di satu persimpangan, tapi dari awal mereka tuh udah masuk ke wilayah yang emang nggak dipetain dengan baik buat pendakian biasa. Jadi nggak ada rambu yang jelas, nggak ada jalur yang biasa dilalui banyak orang yang bisa jadi patokan. Begitu masuk lebih dalam, resiko tersesat tuh jadi jauh lebih tinggi dibandingin kalau mereka lewat jalur resmi kayak Baderan atau Bermi yang memang udah dikenal dan dijagain. Pertanyaannya, kenapa jalur ini tuh masih dilewatin orang? Jadi kemungkinan besar karena minimnya informasi. Nggak semua orang tahu mana jalur resmi dan mana yang bukan. Apalagi kalau rombongan tuh bergerak berdasarkan info dari mulut ke mulut atau grup pendakian. Bukan dari sumber resmi gitu kayak BKSDA atau pengelola kawasan. Perjalanan mereka tuh berjalan lancar buat sehari. Tapi masuk hari kedua, Selasa siang, pada tanggal 18 Agustus, sekitar jam 1 siang, itu ada yang nggak beres. Dava, yang paling muda di antara mereka, itu ternyata kayak cedera gitu loh. Dan di sini, itu adalah momen penting menurut gue yang paling penting dari seluruh cerita ini. Jadi Dava tuh sempat ngajak 3 temannya tuh buat turun bareng-bareng. Dia yang paling ngerti medan di sini, dia yang lokal, dan dia yang bilang, mendingan turun aja. Tapi Eza, Steven, sama Adi, mereka bertiga tuh kekeh. Mereka tetap mutusin, udah deh kita lanjut aja gitu loh. Coba deh lo pikirin posisi mereka waktu itu. Jadi udah jalan sehari penuh, udah capek, udah mendaki lumayan jauh di jalur yang kayak yang baru gue ceritain, emang udah nggak semestinya dilewatin dari awal. Terus tiba-tiba disuruh balik, tuh rasanya kayak sayang banget gitu kan. Kayak udah sejauh ini tuh masa iya harus balik lagi gitu. Ini tuh yang secara psikologis tuh disebut sebagai sunk cost fallacy. Jadi semakin banyak yang udah lo korbanin buat sesuatu, akan semakin susah buat lo untuk berhenti. Walaupun secara logika harusnya tuh lo bisa berhenti gitu loh. Dan ditambah lagi ada dinamika sosial di situ yang nggak ada yang mau jadi orang yang bikin gagal perjalanan kelompok. Jadi akhirnya Dava turun sendirian dan 3 temennya tuh lanjut ke atas ke jalur yang makin nggak jelas.
Gak lama setelah Dava turun, ketiganya tuh mulai kehilangan arah. Di jalur yang emang gak semestinya dilewati itu hampir semua penanda tuh kelihatannya mirip. Savananya luas, pepohonannya rapet di beberapa titik. Dan begitu lo udah nyasar dari rute yang lo kenal, arah manapun tuh akan kelihatan kayak sama aja gitu. Dan ini bagian yang bikin gue mikir kalau lagi cerita gitu loh. Jadi 3 hari. 3 hari itu mereka bertahan di atas gunung tanpa tahu kapan bakal ditemuin. Nah, bekal logistik mereka itu kan habis ya. Bukan cuma makanan, kayak sarana penerangan mereka itu juga habis. Artinya, begitu malam hari itu mereka benar-benar dalam keadaan gelap total. Jadi nggak ada cahaya buat lihat jalan, nggak ada cahaya buat ngecek sekitar, itu ada hewan buas atau ada ular berbisa atau apa. Kayaknya nggak ada sih ular berbisa di gunung ya, jarang kali ya. Dan yang bikin paling berat itu mungkin bukan rasa lapar atau dingin, tapi kayak ketidakpastian. Nggak tahu apa ada yang nyari mereka, nggak tahu berapa lama lagi mereka tuh harus nunggu. Nah, di titik paling kritis itu, mereka mutusin buat berhenti total. Jadi bukan lanjut jalan random berharap ketemu jalan keluar sendiri, yang justru bisa bikin mereka makin nyasar, tapi mereka mutusin untuk berhenti. Good. Di satu titik dan nunggu. Nah, keputusan ini tuh kecil kedengarannya, tapi justru ini tuh yang bikin proses pencarian mereka tuh jadi lebih mudah berhasil. Soalnya tim SAR itu nggak harus ngejar target yang terus bergerak. Dan untungnya mereka masih bisa menghubungi Dava, yaitu teman mereka yang udah lebih dulu turun gitu sebelumnya. Lewat kontak itulah kabar tentang kondisi mereka tuh akhirnya nyampe ke luar gunung. Dan mereka ngasih tahu kalau mereka tersesat dan kehabisan logistik. Dan informasi itu akhirnya diterusin ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso dan pihak kepolisian setempat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo itu turun langsung ke lapangan buat mimpin proses pencarian. Terus tim SAR gabungan tuh mulai bergerak hari Rabu siang tanggal 19 Agustus. Nah, timnya itu terdiri dari Polri, TNI, BPBD, sampai relawan lokal tuh semuanya turun tangan. Nah, medan yang berat itu bikin proses ini tuh jauh gitu loh. Jadi nggak gampang, nggak semudah itu. Apalagi tuh mereka harus nyusurin kawasan yang bukan jalur resmi. Kawasan yang jarang dipetain dengan baik. Dan tim tuh harus ngejar waktu sebelum kondisi ketiga pendaki tuh makin kritis sambil ngadepin keterbatasan daya pandang mereka begitu malam udah mulai turun. Dan akhirnya sekitar jam 7 malam, tim SAR tuh nemu mereka bertiga. Ketiga itu ditemukan berkumpul jadi satu di titik jalur pendakian. Sesuai sama apa yang mereka putusin sebelumnya, mereka berhenti dan nunggu bantuan dan bukan jalan sembarangan gitu yang akhirnya akan malah bikin susah pencarian. Proses evakuasi turun tuh butuh waktu sampai malam dan total waktu dari mulai pencarian sampai mereka berhasil dibawa turun ke posko itu makan waktu sekitar 11,5 jam. Kondisi mereka waktu ditemuin itu kayak kelelahan berat, kelaparan, dan Kapolres sendiri yang ngomong langsung ke media, alhamdulillah sehat semua dan satu orang yang mengalami luka lecet tapi nggak ada masalah insya Allah katanya. Jadi salah satu dari mereka itu emang ada luka ringan di bagian tangan dan kaki dan kemungkinan tuh dari medan yang mereka lewatin tapi nggak ada luka-luka yang serius. Dari lokasi evakuasi, ketiganya tuh lalu dibawa ke Puskesmas Grujugan buat pemeriksaan menyeluruh. Dan di situ ada satu momen yang menurut gue paling menyentuh dari keseluruhan cerita ini. Yaitu keluarga mereka tuh udah nunggu di sana. Jadi setelah 3 hari nggak tahu kabar, nggak ada kabar, nggak tahu anak atau saudara mereka tuh masih hidup atau enggak, mereka tuh akhirnya bisa peluk lagi orang yang mereka sayang. Oke, sekarang gue mau ajak lo mundur sebentar dan lihat gambaran yang lebih luas. Soal kejadian Eza, Steven, dan Adi ini bukan insiden tunggal di Argopuro tahun ini. Jadi kayak cuma beberapa minggu sebelumnya, di awal Agustus 2026, seorang pendaki asal Sumeneb bernama Jailani itu meninggal dunia karena hipotermia di Rawa Embik, salah satu pos pendakian Argopuro. Kondisinya itu terus menurun sejak beberapa hari sebelumnya sampai akhirnya nggak tertolong. Dan di tanggal berdekatan, dua pendaki lainnya juga ditemukan meninggal di Gunung Piramid yang masih bagian dari gugusan pegunungan yang sama. Jadi dalam 1 bulan yang sama, Argopuro tuh udah nyatet beberapa insiden serius. Dan sebagian tuh berujung selamat kayak Eza, Steven, dan Adi. Dan sebagian lain berujung duka. Ini nunjukin satu hal. Jadi musim pendakian tahun ini di kawasan Argopuro tuh emang lagi rawan. Entah karena cuaca, entah karena makin banyak pendaki yang nekat masuk ke jalur-jalur yang gak semestinya, entahlah. Kalau gue sih balik lagi ke momen di hari kedua, waktu Dava ngajak mereka bertiga turun bareng. Gue kepikiran seandainya mereka nurut waktu itu. Mungkin cerita ini tuh gak akan pernah ada gitu loh. Dan nggak akan ada 11,5 jam pencarian, nggak akan ada lagi 3 hari tanpa logistik dan penerangan. Tapi di sisi lain, keputusan mereka buat berhenti dan nunggu di satu titik, bukannya panik dan jalan sembarangan, itu yang mungkin justru nyelamatin nyawa mereka bertiga. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, cerita ini juga ngingetin kita, khususnya yang suka naik gunung, buat selalu mastiin jalur yang kita lewatin itu jalur resmi.
bukan sekedar ngikutin info dari mulut ke mulut. Jadi menurut lo, di titik mana sebenarnya keberanian tuh berubah jadi kenekatan? Dan kalau lo ada di posisi mereka, waktu udah capek, udah jauh jalan, dan salah satu temen lo bilang, udah kita turun aja. Itu lo bakal ikut dia atau lo bakal kekeh tetap lanjut? Gue Hani, ini Ruang Hani, sampai ketemu di episode berikutnya.